Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Fauzia. Saat ini saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Pasundan Bandung. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMA Negeri 1 Blanakan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dengan materi pajak di kelas 11 IPS. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku 11 IPS 1. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, hari ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam pembelajaran ekonomi dalam keadaan sehat walafiat, ya. Kita harus selalu bersyukur karena nikmat sehat itu adalah nikmat sehat yang paling utama, paling penting, ya. Karena kalau kita sakit, kita tidak akan bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara baik atau secara maksimal, ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama, ya. Untuk itu, Ibu minta tolong ketua kelasnya, Koharudin, untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silahkan. Baik teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa di dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran siswa terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Coba Ibu absen dulu satu persatu. Yang Ibu panggil namanya silakan acungkan tangannya bila hadir, ya. Ahmad Hafizah ada? Anggi hadir. Arif, Diva. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, untuk meningkatkan rasa semangat kita dan meningkatkan kecintaan kita terhadap tanah air, kita akan bernyanyi lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya, ya. Untuk itu semuanya Ibu minta berdiri tegak di tempat duduknya masing-masing. Silakan berdiri semuanya. Kita bersiap untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Ya, silakan Norita maju ke depan. Ya, silakan berdiri di sini. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu. Ya, ada yang masih ingat materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Di minggu lalu kita belajar tentang apa? Silakan cukupkan namanya. Ya, Rohila. Tentang apa pertemuan yang minggu lalu? APBN. Ya, tentang APBN. Anggi, masih ingat materi yang kemarin kita belajar tentang apa? APBN. APBN. APBN itu apa, Anggi? Anggaran pendapatan dan belanja negara. Iya, APBN itu adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Ya, jadi hari ini yang akan kita
jawabannya di situ. Kalau sudah selesai nanti ditempel di depan jawabannya. Oke? Nah, Ibu bagikan ini lembar post-it-nya. Nanti silahkan kalian tuliskan jawabannya di lembar post-it ini ya. Tidak perlu menuliskan namanya, cukup jawabannya saja langsung kalian tuliskan di sini. Kalau sudah selesai, kalian langsung tempelkan di karton di depan yang sudah Ibu siapkan ya. Sudah selesai menuliskannya? Oke, kalau sudah selesai silakan tempelkan hasil jawaban kalian di karton yang di depan di sini. Silakan. Awas tersambung. Tempelkan jawabannya. Nah, kalian sudah menuliskan jawabannya di sini, akan Ibu bacakan satu persatu ya. Pajak adalah iuran rakyat ini ya. Kemudian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara ini ya. Ada yang jawab apa ini? Pajak adalah pendapatan terbesar negara. Boleh, bagus jawabannya ya. Nah, supaya kalian tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, Ibu punya ice breaking untuk kalian ya. Fokus, silakan dijawab nih tebak-tebakannya. Negara mana yang hanya ada 2 wanita? Coba ada yang tahu jawabannya? Thailand. Apa? Apa jawabannya? Italia. Apa Indra? Italia. Italia. Ada yang lain? Malaysia. Malaysia. Ya, coba kita lihat jawabannya adalah Italia. Nah, di sini ada kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, yaitu 3.7 menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi ya. Kemudian untuk keterampilannya yaitu 4.7 menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi ya. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan hari ini, yaitu melalui pendekatan saintifik dengan penerapan model problem based learning. Peserta didik ini dapat yang pertama menjelaskan pengertian pajak dengan tepat dan sesuai dengan konsep yang akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian yang kedua mengemukakan ciri-ciri dan unsur pajak dengan tepat dan teliti. Yang ketiga menganalisis fungsi dan peran pajak dengan cermat dan tepat ya. Kemudian yang keempatnya mempresentasikan hasil analisis fungsi dan peran. Nah, untuk skema pembelajaran pada hari ini yaitu kita akan menggunakan model pembelajaran apa? Problem. Ya, problem based learning. Problem itu apa? Masalah ya, seperti biasa. Nanti kita akan menganalisis permasalahan ya yang berkaitan dengan materi pajak. Kemudian metode pembelajarannya adalah diskusi kelompok ya. Kalian sudah duduk secara berkelompok, nanti tinggal berdiskusi. Untuk penilaiannya ada 3, ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sikap itu dinilai dari sikap kalian selama kegiatan pembelajaran. Kemudian sikap kalian selama kegiatan diskusi akan Ibu nilai. Kemudian pengetahuannya dinilai dari nanti ada evaluasi di akhir pembelajaran. Untuk keterampilannya nanti dinilai dari keterampilan kalian pada saat mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Nah, di sini Ibu punya video pembelajaran tentang pajak ya yang akan Ibu tayangkan. Silakan nanti kalian analisis, kalian amati videonya, kemudian siapkan alat tulisnya, kalian catat poin-poin penting materi dari video yang akan Ibu tampilkan ya. Sudah siap semuanya? Sudah. Oke. Ibu tampilkan. Tahukah kalian, jalan raya, sekolah, rumah sakit, seluruh fasilitas umum yang disediakan pemerintah dan pembiayaan aparatur negara serta sistem pertahanan keamanan di Indonesia itu semua bersumber dari dana APBN? Apakah kalian sudah tahu apa itu APBN? Iya, APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Pendapatan negara bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling dominan. Lalu, apa itu pajak
dan apa peranannya bagi pembangunan negara Indonesia? Ayo, mari kita cari tahu lebih dalam lagi. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, jumlah pendapatan negara. Nah, tadi kalian sudah analisis videonya. Kira-kira tadi videonya tentang apa ya? Ada yang bisa menjawab tadi videonya tentang apa? Silakan acungkan tangannya. Saya Bu tentang peranan pajak untuk pembangunan negara. Ya, betul sekali ya. Jawaban dari Rohila. Tepuk tangan semuanya dong. Betul sekali, dalam video tadi dijelaskan beberapa peranan pajak itu sangat penting terhadap suatu pembangunan negara. Ya, tadi dijelaskan bahwa pajak itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur, ya, bangun jalan, ya, jalan sekarang sudah pada bagus, kemudian rumah sakit, ya, apalagi sekolah, ya, itu semuanya dibiayai dari pajak, ya, yang bersumber dari pajak, ya, ya, betul sekali. Nah, sekarang silakan kalian bergabung bersama kelompoknya masing-masing, ya. Nanti akan Ibu bagikan lembar kerjanya LKPD untuk kalian diskusikan bersama kelompoknya masing-masing, ya. Nah, di sini ada LKPD, ya. Nanti kalian silakan dibuka LKPD-nya untuk masing-masing kelompok, ya. Di sini ada petunjuknya, petunjuk penggunaan LKPD-nya, ya. Kemudian di sini ada materinya, ya. Dan ada lembar kerja yang harus kalian diskusikan bersama kelompoknya masing-masing, ya. Di sini nanti kalian diisi identitas kelompoknya, ya. Kemudian, nah, di sini ada artikel yang harus kalian baca, ya, yang harus kalian analisis artikelnya. Nanti silakan scan barcode-nya untuk bisa membaca artikel ini. Kemudian dijawab pertanyaannya yang berkaitan dengan artikel, ya. Jawabannya kalian tuangkan ke dalam media PowerPoint, ya. Di sini kalian sudah membawa masing-masing kelompok satu buah laptop. Silakan dimanfaatkan untuk menyusun PowerPoint-nya, ya. Sudah mengerti cara penggunaan LKPD-nya? Sudah, ya. Oke, selanjutnya Ibu bagikan untuk masing-masing kelompok LKPD-nya. Silakan. Kelompok 1 ini masuk, kelompok 2. Untuk kelompok 3 silakan dibaca, ya. Kelompok 4, ya, dan ini untuk kelompok 5. Nah, sudah Ibu bagikan semua untuk masing-masing kelompok LKPD dan juga bahan ajarnya. Silakan kalian diskusikan bersama lembar kerjanya. Kemudian silakan kalian boleh cari referensi dari modul yang sudah Ibu bagikan. Kemudian dari buku paket yang sudah tersedia, atau juga kalian boleh browsing di internet, ya. Silakan semuanya bekerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing, bagi-bagi tugas, ya. Silakan siapa yang mencatat, kemudian siapa yang mencari dari modul, kemudian siapa yang mencari dari buku paket, ya, siapa yang mencari dari internet. Silakan semuanya bekerja sama dengan kelompoknya, ya, dibagi-bagi tugasnya sesuai dengan kesepakatan kelompoknya bersama, ya. Kelompok 1 sudah dibaca LKPD-nya? Ya. Kelompok 1 silakan dibuka LKPD-nya, ya, kemudian dibagi tugasnya. Ya, ada yang mencatat, ya, kemudian ada yang dari buku paket, dari modul juga dibuka modulnya, silakan, ya. Ya, kemudian untuk kelompok 2 sudah dibaca LKPD-nya? Lagi. Iya, silakan dibaca materi, ada sebagian materi di sini juga, ya. LKPD sudah dicantumkan materinya. Ya. Kemudian silakan dicatat nama anggota kelompoknya siapa saja. Kemudian ada yang mencari dari buku paket, ya. Silakan halaman berapa? Ya, halaman 148, ya. Konsep dasar pajak. Silakan dibaca dari buku paket atau dari modul. Nah, dari modul yang sudah Ibu bagikan, ya. Di situ sudah lengkap materinya. Kemudian dicatat nanti di dalam lembar kerja, ya. Nanti jangan lupa di scan artikelnya, ya.
artikel yang harus kalian diskusikan, yang harus kalian analisis. Silakan nanti scan artikelnya, baru nanti kalian diskusikan. Nah, kalau sudah dibaca artikelnya, langsung jawab di permasalahan yang sudah ibu buat. Ada 4 poin, nanti jawabannya kalian tuangkan di dalam PowerPoint. Ya, silakan nih bagi-bagi tugas. Siapa yang mendesain PowerPoint, siapa yang mencari jawaban, ya, kemudian siapa yang browsing di internet, siapa yang menganalisis artikel, ya. Silakan dibagi-bagi tugas, ya. Ya, gimana ini untuk kelompok 5 sudah dibuka KPD-nya? Ya, kalau sudah dibuka, silakan dianalisis artikelnya, ya. Jangan lupa dibuka KPD-nya, petunjuknya jangan lupa dibaca, ya. Di sini sudah ada materi. Nah, ini di sini ada artikel nih yang harus kalian analisis, ya. Silakan di scan dulu barcode-nya, nanti akan muncul artikel yang harus kalian analisis. Kemudian nanti kalian diskusikan nih jawaban dari pertanyaan ini. Nah, ya, nanti ketika sudah selesai kalian presentasikan di depan PowerPoint, ya. Nanti bagi-bagi tugas nih, misalnya Indra, ya, tugasnya mendesain PowerPoint, misalkan Diva misalnya menganalisis artikel, ya, atau Zahra misalnya tugasnya mencari referensi dari modul, dari internet misalkan, ya, atau Esa misalnya tugasnya mencari dari buku paket misalnya, ya. Silakan dibagi-bagi tugas, ya, kerjasama yang baik. Nanti ketika sudah selesai kalian presentasi di depan, ya. Nah, ada kesulitan gimana? Masih nabus. Ini nggak pakai. Iya. Sudah nomor berapa? Empat. Dijelaskan nanti ya, matematika itu. Ya, di sini jelaskan, ya. Kelompok 4, ya. Ada kesulitan kelompok 4? Ya, silakan ya dilanjutkan diskusinya, dibaca dari modul, dari buku paket, ya. Kemudian nanti silakan dibuat PowerPoint, ya. PowerPoint-nya harus yang menarik, ya, supaya bisa menarik atau menarik perhatian untuk teman-temannya supaya mau membaca, ya. Desain PowerPoint-nya yang semenarik mungkin, ya, supaya ketika ditampilkan terlihat bagus oleh teman-temannya. Gimana? Oh iya. Silahkan. Ada kesulitan untuk kelompok 5. Sudah nomor berapa? Ada 2. Ini sudah dibaca artikelnya? Sudah. Ya, gimana? Sudah selesai diskusi bersama kelompoknya? Sudah, ya. Semuanya sudah selesai berdiskusi dengan kelompoknya, sudah menyiapkan laporan hasil diskusinya. Sekarang kita masuk ke sesi presentasi untuk masing-masing kelompok, ya. Jadi nanti silakan kalian maju ke depan, ya, secara bergantian masing-masing kelompok. Kalian menjelaskan, mempresentasikan hasil jawaban kalian, hasil diskusi kalian bersama dengan kelompoknya, ya. Silakan siapa yang akan pertama kali yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil
jawabannya. Silakan yang kelompok sudah siap. Kelompok siapa? Ya, silakan. Kami udah kelompok. Oh iya, silakan kelompok 2 akan tampil pertama kali terlebih dahulu. Silakan siap-siap baris di depan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok diskusi ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Lila. Saya Yuyun. Kita akan membahas tentang pajak. Langsung saja ke jawaban kami yang pertama. Masalah apa yang terjadi? Rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak. Untuk jawaban nomor 2, solusi atas masalah yang terjadi ada 4 strategi. Yang pertama, memperbaiki pelayanan agar wajib pajak mau membayar pajak secara sukarela. Demikian diskusi dari kami. Ada yang ditanyakan? Ini meme dari kami, tanya boleh asal pakai muka ya. Jadi bisa dijawab oleh kami. Saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Nomita Citrastari. Saya dari kelompok 3. Pertanyaan saya adalah, tadi kan kebijakan fungsi dari alokasi untuk pembangunan infrastruktur. Nah, ada contoh lain nggak selain pembangunan infrastruktur? Terima kasih. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya dari Tuhan. Baik, akan saya jawab. Alokasi sendiri yaitu kebijakan yang dilakukan agar perencanaan dan distribusi dilakukan secara merata. Jadi dialokasikan seperti untuk pembangunan desa yang sulit dijangkau, seperti pendidikan, sekolahnya. Apakah jawaban saya cukup? Ya, terima kasih cukup. Demikian diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok anggaran. Semuanya berikan tepuk tangan dulu dong. Apresiasi untuk kelompok anggaran. Ya. Silakan untuk duduk kembali ke tempat duduknya. Ya. Oke, semuanya sudah presentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya masing-masing, ya. Semuanya sudah bagus presentasinya, kemudian hasil diskusinya juga sudah bagus, ya. Artinya kalian semua sudah paham, sudah mengerti tentang pajak, ya. Jadi di sini Ibu hanya akan memberikan penguatan terhadap apa yang sudah kalian tadi diskusikan, ya. Yang pertama tadi artikel, ya. Artikelnya tentang apa tadi permasalahannya? Tanya kesadaran masyarakat Indonesia. Ya, betul sekali ya. Di dalam artikel itu dijelaskan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia itu masih rendah dalam hal apa? Dalam hal membayar pajak. Ya, masih rendah. Kemudian tadi bagaimana sih menurut kalian solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi tadi masalah rendahnya masyarakat dalam membayar pajak? Tadi apa solusi yang pertama yang sudah kalian berikan? 1. Apa? Ya, ya, kalau bisa pelayanan pajak itu dilakukan dengan baik, ya. Kemudian adanya edukasi kepada masyarakat, ya, lebih pendekatan lagi kepada masyarakat, ya, supaya masyarakat ini tertarik atau sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, ya, karena sangat banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan dari pajak tadi, ya. Semakin banyak masyarakat membayar pajak, maka semakin tinggi pula pendapatan yang akan diterima oleh negara, ya. Nah, di sini Ibu sudah cantumkan pengertian pajak, ya. Silakan Rohila, bisa dibaca pengertian pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontrak prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Ya, terima kasih Rohila atas bantuannya. Nah, di sini pengertian pajak itu adalah iuran rakyat kepada siapa? Kepada kas negara.
dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum ya. Nah, di sini ada ciri-cirinya nih supaya kalian bisa memudahkan kira-kira ini pajak bukan gitu ya. Nah, kalau pajak itu merupakan iuran wajib ya, jadi wajib harus dibayar. Kalau tidak gimana? Ya, ada sanksi, ada teguran ya yang harus dilaksanakan ya. Jadi pajak itu merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Yang kedua, dipungut berdasarkan undang-undang. Jadi ada undang-undang yang berlakunya. Misal ya, kemarin kita sudah belajar tarif pajak apa yang naik tuh? PPN naik, yang tadinya 10% naik menjadi 11%. Nah itu ya, berarti sudah diatur berdasarkan undang-undang. Tidak sembarangan kita saya mau bayar pajak itu 100% misalkan ya. Boleh ya, harus sesuai dengan aturan undang-undang. Kemudian yang ketiga, tanpa mendapat imbalan jasa secara langsung ya. Jadi ketika kita bayar pajak nih, bayar pajak kita bayar nih ya. Manfaatnya nggak langsung kita rasakan kan ya, rasakannya nanti secara umum manfaatnya. Kemudian yang keempat, untuk membiayai pengeluaran umum ya, untuk membiayai pengeluaran umum negara. Itu ciri-ciri dari pajak ya. Kemudian di sini selanjutnya ada unsur pajak. Ada berapa unsur pajak? 3. Ada 3. 1. Objek pajak. Yang kedua apa? Objek pajak. Yang ketiga adalah tarif pajak. Tarif pajak. Jadi di sini ada 2 ya, 2 unsur pajak. Yang pertama, wajib pajak. Wajib pajak ini adalah orang atau badan atau lembaga ya yang diwajibkan untuk membayar pajak. Misal nih, Ibu kena pajak penghasilan misalkan. Nih, Ibu gajinya 50 juta misalkan per bulan ya. Contoh ini ya. Contohnya Ibu gaji 50 juta per bulan ya. Itu harus ada itu sudah kena namanya tarif PPH, pajak penghasilan. Nah, Ibu bisa dikatakan sebagai wajib pajak. Jadi wajib pajak teh orangnya atau badan atau lembaga ya. Kemudian yang kedua ada objek pajak. Kira-kira apa objek pajak nih? Objek itu apa objek? Yang bisa dilihat jelas ya. Yang bisa ada bentuknya, ada wujudnya. Contohnya apa? Sawah, apalagi rumah, apalagi mobil mewah, jarak, empang, iya. Nah itu termasuk ke dalam objek pajak ya. Itu dikenakan pajak, ada pajaknya ya. Setiap tahun kita harus membayar pajak ya, terutama misalnya yang para itu crazy rich ya, itu kan barang-barang mewahnya banyak sekali tuh ya, otomatis pajaknya juga harusnya besar bayar pajaknya ya. Nah yang ketiga itu ada tarif pajak. Tarif pajak itu besarnya pajak yang harus dibayarkan tadi oleh si wajib pajak dan juga oleh si objek pajak ya. Tadi tarif pajak misalnya tadi kemarin kita sudah belajar tarif PPN 11% ya. Nah itu termasuk ke dalam kategori unsur-unsur pajak. Jadi ada berapa unsur pajak? 3. Wajib pajak, 2 objek pajak, 3 tarif pajak. Ada 4 fungsi pajak. Yang pertama adalah fungsi anggaran ya, fungsi anggaran. Selanjutnya yang kedua fungsi alokasi. Yang ketiga fungsi distribusi. Yang keempat fungsi regulasi. Yang pertama itu ada fungsi anggaran ya. Jadi pajak itu digunakan sebagai anggaran yang sudah diatur oleh pemerintah ya. Jadi semakin banyak pendapatan dari pajak ya, maka si APBN-nya juga akan semakin membaik. Pemerintah bisa mengatur pengeluarannya dengan baik. Tadi dananya dari mana? Dari pajak. Kemudian yang kedua itu sebagai fungsi alokasi ya. Fungsi alokasi ini dari si pajak ini digunakan. Jadi nanti
diperuntukkan untuk membiayai pendidikan, ya, kemudian kesehatan, ya, itu dilihat dari fungsi alokasi. Nah, yang ketiga, pajak ini berfungsi sebagai fungsi distribusi, ya. Jadi fungsi distribusi itu berfungsi untuk pemerataan pendapatan masyarakat. Misalnya nih, pemerintah memberikan subsidi bantuan, ya. Sekarang kan ada tuh yang namanya PKH, apalagi BLT, ya. Nah, itu dianggarkan dari pajak, ya. Kalian apa tadi? Pelajar itu apa? Ya, kartu Indonesia Pintar, ya. Nah, itu didistribusikan untuk para pelajar di bidang pendidikannya. Nah, yang keempat itu fungsi regulasi. Regulasi di sini adalah aturan atau kebijakan pemerintah, ya. Tadi misalnya pemerintah menaikkan tarif pajak PPh, pemerintah menaikkan tarif pajak PPN misalnya. Nah, itu sebagai aturan atau sebagai regulasi supaya kondisi perekonomian negara Indonesia itu lebih baik lagi, ya. Nah, tadi juga kalian sudah benar dalam menjelaskan manfaat pajak, ya. Sudah tepat jawaban dari tiap-tiap kelompoknya. Yang pertama itu membiayai pengeluaran self liquidity. Yang kedua itu membiayai pengeluaran reproduktif. Yang ketiga membiayai pengeluaran umum. Yang keempat membiayai pengeluaran yang tidak produktif, ya. Nah, selanjutnya ini ada peran pajak, ya. Pajak itu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, ya, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Karena pajak sendiri menjadi sumber pendapatan negara terbesar dalam APBN yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan, ya. Ini peran pajak. Nah, selanjutnya ada yang ditanyakan dulu sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini? Tidak ada, berarti semuanya sudah paham tentang pajak? Oke, bagus sekali, ya. Ibu percaya kalian sudah pada paham. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan penutup, ya. Di sini kita masuk ke evaluasi pembelajaran. Are you ready? Nah, di sini ada barcode yang harus kalian scan. Silakan kalian scan barcode di depan, nanti akan keluar soal evaluasi tentang pajak, ya. Jadi silakan kalian scan barcode-nya, kemudian nanti dikerjakan soalnya secara individu. Nah, kita masuk ke refleksi pembelajaran. Sebelum kita akhiri, Ibu mengetahui refleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini, ya. Bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini menurut kalian? Apa yang kalian rasakan? Udah Lagi? seru. Lagi? Kemudian yang kedua, materi apa yang sudah kalian pahami tadi? Alhamdulillah semuanya sudah pada paham. Nah, kira-kira nih apa kelebihan dan kekurangan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Kekurangannya ada tidak? Ya. Iya. Oke, Ibu, sebelum kegiatan ini Ibu akhiri, ya. Kemudian untuk materi berikutnya itu ada tarif dan asas pemungutan pajak. Ya, slide berikutnya adalah thank you. Ya, jadi Ibu ucapkan terima kasih atas pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari hari ini itu bisa nempel terus di kalian, ingat terus, tidak lupa, dan bisa bermanfaat untuk masa depan kalian nanti, ya. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, ya, tadi kita awali kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Nanti harus diakhiri juga dengan berdoa, ya, supaya semuanya